Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah Utsman bin Yahya, pendukung penjajahan Belanda. Buku dan fatwanya membuat ratusan ribu orang mati. Di masa penjajahan Belanda ada dua tokoh Ba'alwi yang sangat berbahaya bagi perjuangan anak bangsa Nusantara dalam melawan penjajahan Belanda. Kedua orang itu adalah Abdurrahman Az-Zahir dan Utsman bin Yahya. Pada video Utsman bin Yahya, Datuk Ba'alwi, kisah seorang antek Belanda, kami sudah merencanakan dan berjanji untuk membuat video terkait Abdurrahman Az-Zahir. Akan tetapi, karena untuk membuat videonya, kami harus membaca 11 buku catatan Snok Hurgronya, dan tiap bukunya tebalnya 250-an halaman, dan juga harus membaca beberapa buku-buku yang lain, sehingga sampai saat ini, skrip video itu belum selesai kami buat. Abdurrahman Az-Zahir adalah seorang menteri dan salah satu panglima perang pasukan kerajaan Aceh yang kemudian berkhianat kepada Belanda dan kemudian pergi ke Mekah, Hijaz atau Saudi Arabia saat ini. Abdurrahman Az-Zahir berkhianat dengan imbalan $10.000 atau 25.000 golden sebagai tanda kesepakatan dan uang pensiun sebesar $1.000 per bulan atau 2.500 golden per bulan sampai dia meninggal. Dialah yang menyusun strategi untuk menundukkan pemberontakan anak-anak bangsa Indonesia, terutama yang beragama Islam, dengan menggunakan doktrin-doktrin agama Islam. Jadi, Abdurrahman Az-Zahir merancang strategi untuk melemahkan api perjuangan bangsa Indonesia dengan menggunakan doktrin-doktrin agama Islam agar penduduk pribumi yang mayoritas beragama Islam tidak memberontak kepada Belanda. Abdurrahman Az-Zahir memberikan inspirasi kepada Snok Hurgronya untuk menaklukkan pribumi Hindia Belanda saat itu dengan cara menjadikan orang-orang Yaman sebagai kaki tangan Belanda. Strategi ini disetujui oleh Snok Hurgronya, dan Abdurrahman Az-Zahir mengusulkan Utsman bin Yahya sebagai orang yang akan membantu Snok Hurgronya. Bisa dibilang Utsman bin Yahya adalah operator lapangan dari strategi besar yang dirancang oleh Abdurrahman Az-Zahir. Tentu kedudukan Utsman bin Yahya di bawah dari Abdurrahman Az-Zahir. Ini bisa dilihat dari gaji Utsman bin Yahya sebagai penasehat kehormatan untuk urusan-urusan Arab, yang gajinya sebesar 100 golden per bulan. Jabatan resmi Utsman bin Yahya adalah penasehat kehormatan untuk urusan-urusan Arab, yang kemudian diglorifikasi oleh para Ba'alwi sebagai Mufti Batavia. Kami akan memberi gambaran sebesar apa gaji Utsman bin Yahya saat itu. Seorang bujangan di Hadramaut hidup layak dengan 100 golden per tahun. Seorang mahasiswa di Al-Qairabah hidup dengan 30 golden per tahun. Sebuah keluarga di Hadramaut yang terdiri dari 7 orang dewasa, 4 orang anak, termasuk pembantu dan budak, hidup dengan biaya 900 golden per tahun. Pada masa pemerintahan Mangkunegoro ke-6, seorang letnan 2 di Legium Mangkunegaran mendapatkan gaji 130 golden per bulan. Pada masa pemerintahan Paku Alam ke-5, seorang mayor komandan di Legium Paku Alaman mendapatkan gaji
120 gulden per bulan. Dan seorang kapiten bergaji 90 gulden per bulan. Pada tahun 1863 Masehi, total pajak kerajaan Sio adalah 500 gulden per tahun. 1/10 pendapatan jadi persentase pendapatan raja dan mantri bupatonya. Raja mendapatkan jatah 2/5. Presiden raja 1/5. Jogugu 1/5. Presiden Jogugu 1/10. Dan kapiten laut 1/10. Dengan demikian raja mendapatkan gaji 40 gulden per tahun. Presiden raja mendapatkan gaji 20 gulden per tahun. Jogugu mendapatkan gaji 20 gulden per tahun. Presiden Jogugu mendapatkan gaji 10 gulden per tahun. Dan kapiten laut mendapatkan gaji 10 gulden per tahun. Sekitar tahun 1875, gaji dokter Jawa yang baru lulus sekitar 50 gulden per bulan. Dengan kenaikan gaji sebesar 10 gulden setelah bekerja 5 tahun. Setelah 20 tahun bekerja, maka gaji maksimal dokter Jawa adalah 90 gulden per bulan. Jadi gaji Usman bin Yahya sangat besar pada saat itu. Bahkan 5 bulan gajinya sama dengan total pajak kerajaan Sio selama 1 tahun. Dengan gaji ini, Usman bin Yahya yang sebelumnya miskin menjadi kaya raya dan bisa hidup dengan bergaya parlente di zamannya. Pada tahun 1883, Usman bin Yahya menulis buku berjudul Al-Nasihat Al-Anikha li al-Mutalabisin bi al-Tariqoh. Buku ini kemudian digunakan sebagai dasar argumen untuk memerangi para pengikut tarekat Sufi Naqsabandiyah di tanah Parahyangan, khususnya terpusat di daerah Cianjur. Pada tahun 1885, pemerintah kolonial Belanda menangani para pengikut tarekat Sufi Naqsabandiyah di Cianjur. Peristiwa bersejarah ini dikenal juga dengan nama Geger Cianjur 1885. Pada 22 Juli tahun 1890 Masehi, Usman bin Yahya menulis kitab berjudul Manhajul Istiqomah Fid Din Bisalamah. Di dalam kitab ini tertulis bagaimana sikap dan pandangan Usman bin Yahya yang menentang gerakan revolusi petani di Cilegon, Banten yang terjadi pada tahun 1888 Masehi yang melawan kebijakan kolonial Belanda. Gerakan tersebut dipimpin oleh seorang ulama karismatik Banten yang juga seorang ulama tarekat Naqsabandiyah, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Bantani dan Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani. Usman bin Yahya menyebut gerakan ini sebagai bukan jihad, melainkan perlawanan kaum setan. Usman bin Yahya sebagai mufti Batavia saat itu, ia mengeluarkan fatwa haram dengan menyebutnya gurur atas perjuangan pribumi melawan penjajah kolonial. Fatwa Usman bin Yahya dan surat Usman bin Yahya kepada penjajah kolonial Belanda yang meminta untuk menghukum pejuang pribumi membuat sejumlah tokoh-tokoh pejuang pribumi dihukum mati, termasuk sejumlah murid Syekh Kiai Haji Abdul Karim. Kitab-kitab karangan dari Usman bin Yahya kemudian digunakan oleh pemerintah Belanda untuk meredam perlawanan kaum pribumi yang beragama Islam di beberapa daerah di Indonesia
seperti Aceh, Cianjur, Cilegon, Madura, dan lain-lain. Pada tanggal 31 Agustus 1889, Ratu Wilhelmina naik tahta sebagai Ratu Kerajaan Belanda. Kemudian Utsman bin Yahya menyusun doa khusus untuk sang ratu. Pada tanggal 2 September tahun 1898, di Masjid Pekojan, pasca sembahyang Jumat, Utsman bin Yahya mendoakan Ratu Wilhelmina, memuji perlakuan kolonial yang menurutnya adil kepada Muslim Hindia Belanda karena membolehkan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka dan menjaga keamanan dan keadilan dalam kehidupan negara. Seraya mendoakan pula agar kerajaan sang ratu abadi memerintah di Hindia Belanda. Dia juga membagikan salinan doanya untuk dibaca dalam sembahyang Jumat di seluruh Jawa dan Madura. Dari sini terlihat bahwa Utsman bin Yahya tidak lebih dari anjing penjaga dari pemerintahan kolonial Belanda, dan agar Belanda berada di Indonesia selamanya, sehingga anak cucunya mengabdi kepada Belanda dan bisa hidup mewah di Indonesia. Kematian sejumlah ulama Nusantara dan para pengikutnya yang melawan terhadap pemerintahan penjajahan Belanda dinilai oleh penjajah Belanda merupakan kesuksesan Utsman bin Yahya dalam mengabdi terhadap penjajah Belanda melalui fatwa dan laporan-laporannya kepada pemerintah kolonial. Oleh karena itu, Mufti Batavia ini mendapat penghargaan dari pemerintah kolonial penjajah berupa lambang ordo singa emas dengan simbol salib. Ketika diskursus nasab palsu Ba'alwi mulai merebak dan nama Utsman bin Yahya mulai dibicarakan lagi, para Ba'alwi berusaha membelanya. Hal ini mereka lakukan karena adanya ikatan keluarga di antara mereka dan untuk menjaga nama baik dari Ba'alwi di Indonesia. Karena antara tahun 1998 sampai 2024, para Ba'alwi menyebarkan berita bohong bahwa leluhur mereka lah yang berjuang berdarah-darah melawan Belanda. Padahal dalam kenyataannya, leluhur mereka datang ke Indonesia untuk menjadi antek penjajah Belanda dan membantu Belanda menekan pribumi agar tetap terjajah dan miskin. Salah satu tokoh yang membela Utsman bin Yahya adalah Rizik Syihab. Yang harus diketahui oleh kita adalah istri dari Rizik Syihab adalah cicit dari Utsman bin Yahya. Jadi Rizik Syihab membela leluhur istrinya. Walaupun ketika hidup leluhurnya adalah antek dan anjing penjaga dari penjajah Belanda di Indonesia. Silsilah Utsman bin Yahya. Ini adalah silsilah Utsman bin Yahya. Kita bahas silsilahnya dari awal sampai akhir dulu. Setelah itu, kemudian kita bahas keanehan-keanehan yang ada di silsilah ini. Nabi Muhammad diperkirakan lahir pada tahun Gajah, wafat pada usia 63 tahun. Di tahun 11 tahun Hijriah, beliau memiliki istri pertama bernama Siti Khadijah, yang diperkirakan lahir pada tahun 20 sebelum tahun Gajah, dan wafat pada usia 64 tahun. Di tahun 44 tahun Gajah. Dari pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah lahir pada tahun 35 tahun Gajah. Wafat pada usia
28 tahun di tahun 11 tahun Hijriah. Beliau menikah dengan Ali bin Abu Thalib yang sebenarnya adalah pamannya, karena Ali bin Abu Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Ali bin Abu Thalib lahir pada tahun 30 tahun Gajah, wafat pada usia 62 tahun di tahun 40 Hijriah. Dari pernikahan Ali bin Abu Thalib dan Siti Fatimah memiliki 5 anak. Salah satunya adalah Husain. Husain lahir pada tahun 4 tahun Hijriah, gugur pada usia 60 tahun di tahun 64 tahun Hijriah. Salah satu istri Husain adalah Sarbanu. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin lahir pada tahun 33 tahun Hijriah, wafat pada usia 64 tahun di tahun 97 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Fatimah binti Hasan. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir lahir pada tahun 59 tahun Hijriah, wafat pada usia 55 tahun di tahun 114 tahun Hijriah. Beliau memiliki istri bernama Ummi Farwa. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq lahir pada tahun 80 tahun Hijriah, wafat pada usia 68 tahun di tahun 148 tahun Hijriah. Ja'far Shadiq memiliki putra bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi lahir pada tahun 145 tahun Hijriah, wafat pada usia 65 tahun di tahun 210 tahun Hijriah. Ali Al-Uraidi memiliki putra bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib lahir pada tahun 200-an tahun Hijriah, wafat pada usia 50 tahun di tahun 250-an tahun Hijriah. Muhammad An-Naqib memiliki putra bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi lahir pada tahun 240-an tahun Hijriah, wafat pada usia 60 tahun di tahun 300 tahun Hijriah. Isa Ar-Rum memiliki putra bernama Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir lahir pada tahun 260 tahun Hijriah, wafat pada usia 85 tahun di tahun 345 tahun Hijriah. Ada beberapa versi terkait tokoh Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Terkait jumlah anak, lokasi meninggal, umur, atau tahun wafatnya juga ada beberapa versi. Kita ikuti aja versi orang Ba'alwi. Ahmad Al-Muhajir memiliki putra bernama Ubaidillah.
Ubaidillah lahir pada tahun 320-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60-an tahun. Di tahun 383 tahun Hijriah. Ubaidillah memiliki putra bernama Alwi Awal atau Ali Al-Mubtakir. Alwi Awal atau Alwi Al-Mubtakir lahir pada tahun 350-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50-an tahun. Di tahun 400-an tahun Hijriah. Alwi Al-Mubtakir memiliki putra bernama Muhammad Maula As-Sawma'ah. Muhammad Maula As-Sawma'ah lahir pada tahun 390 tahun Hijriah. Wafat pada usia 56 tahun. Di tahun 446 tahun Hijriah. Muhammad Maula As-Sawma'ah memiliki putra bernama Alwi Sohib Baiti Jubair. Alwi Sohib Baiti Jubair lahir pada tahun 450-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 512 tahun Hijriah. Alwi Sohib Baiti Jubair memiliki putra bernama Ali Khalil Qosam. Ali Khalil Qosam lahir pada tahun 470-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 529 tahun Hijriah. Ali Khalil Qosam memiliki putra bernama Muhammad Sohib Mirbat. Muhammad Sohib Mirbat lahir pada tahun 500-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 50 tahun. Di tahun 550 tahun Hijriah. Muhammad Sohib Mirbat memiliki putra bernama Ali Wahidil Faqih. Ali Walidil Faqih lahir pada tahun 630 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 690 tahun Hijriah. Ali Walidil Faqih memiliki putra bernama Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Muhammad Al-Faqih Muqaddam lahir pada tahun 574 tahun Hijriah. Wafat pada usia 79 tahun. Di tahun 653 tahun Hijriah. Muhammad Faqih Muqaddam memiliki putra bernama Alwi Ibnul Faqih. Alwi Ibnul Faqih lahir pada tahun 600-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 69-an tahun. Di tahun 669-an tahun Hijriah. Alwi Ibnul Faqih memiliki putra bernama Ali. Ali lahir pada tahun 650-an tahun Hijriah. Wafat pada usia 59-an tahun. Di tahun 709 tahun Hijriah. Ali memiliki putra bernama Muhammad Maulad Da'awilah. Muhammad Maulad Da'awilah lahir pada tahun 705 tahun Hijriah. Wafat pada usia 60 tahun. Di tahun 765 tahun Hijriah. Muhammad Maulad Da'awilah memiliki putra bernama Alwi.
Alwi belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Alwi memiliki putra bernama Ali. Ali belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Ali memiliki putra bernama Hasan. Hasan belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Hasan memiliki putra bernama Yahya Ba'alawi. Yahya Ba'alawi belum kami temukan tahun kelahirannya, dan dia meninggal pada tahun 956 tahun Hijriah atau 1549 tahun Masehi. Yahya Ba'alawi adalah orang pertama yang menggunakan nama Yahya sebagai nama keluarga di klan Ba'alwi. Yahya Ba'alawi memiliki putra bernama Ahmad. Ahmad belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Ahmad memiliki putra bernama Akhil. Akhil belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Akhil memiliki putra bernama Abdurrahman. Abdurrahman belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdurrahman memiliki putra bernama Syekh. Syekh belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Syekh memiliki putra bernama Akhil. Akhil belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Akhil memiliki putra bernama Umar. Umar belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Umar memiliki putra bernama Akhil. Akhil belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Akhil memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah memiliki putra bernama Utsman. Utsman lahir di Pekojan, Batavia, sekarang menjadi kota Jakarta. Lahir pada tanggal 2 Desember 1822 tahun Masehi atau 17 Rabiul Awal 1238 tahun Hijriah, dan meninggal di Batavia pada tanggal 30 Januari 1913 tahun Masehi atau 21 Safar 1331 tahun Hijriah. Ia meninggal pada usia 91 tahun menurut penanggalan Masehi atau 93 tahun menurut penanggalan Hijriah. Ia dimakamkan di daerah Taman Pemakaman Umum Wakaf Said Naum di daerah Tanah Abang. Pada tahun 1970-an, Ali Sadikin yang menjadi gubernur di Jakarta melakukan relokasi makam ini ke daerah pemakaman Karet. Ketika kuburannya dibongkar, tidak ditemukan tulang belulangnya, sehingga keberadaan makamnya tidak diketahui. Termasuk ahli waris anak tidak bisa menyatakan dengan pasti di mana tempat kuburannya. Keanehan silsilah Utsman bin Yahya. 1. Jumlah tokoh dalam silsilah. Berdasarkan pengamatan biologis,
pada masa lalu, orang cenderung untuk menikah muda, biasanya di bawah 20 tahun. Dan secara statistik, sebagian besar orang memiliki anak pada usia 20-33 tahun. Sehingga berdasarkan biologis dan statistik ini, maka akan ada 3-5 orang dalam 100 tahun. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi dan Utsman bin Yahya lahir pada tahun 1822 Masehi. Maka 1822 dikurangi 571 sama dengan 1251 tahun. Kita bulatkan menjadi 1250 tahun. Kemudian kita bagi 20, 25, dan 33 untuk mengetahui jumlah tokoh atau generasi. Setelah dibagi didapatkan 62,5, 50,0, 37,99 generasi. Dalam silsilah ini hanya ada 33 generasi. Jadi ada antara 5, 17, atau 30 generasi yang hilang atau tidak tercatat. Dalam silsilah ini kami kelompokkan dalam 3 kolom. Di kolom pertama adalah tokoh yang terkenal, terbukti secara historis, dan memiliki buku sebagai bukti bahwa tokoh ini ada. Di kolom kedua adalah tokoh yang diragukan keberadaannya, sampai Muhammad Maulad Ta'awilah. Di kolom ketiga adalah orang-orang setelah Muhammad Maulad Ta'awilah, dan kami belum menemukan tahun kelahiran dan kematiannya. Pada kolom pertama berjarak waktu 278 tahun dengan jumlah tokoh 9 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 278 tahun dibagi 9 orang, sama dengan 30,88 tahun per generasi. Jadi di kolom pertama ini masih masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom kedua berjarak waktu 432 tahun dengan jumlah tokoh 11 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 432 tahun dibagi 11 orang, sama dengan 39,72 tahun per generasi. Jadi di kolom kedua ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Pada kolom ketiga berjarak waktu 518 tahun dengan jumlah tokoh 13 orang, sehingga jarak umur antara ayah ke anak adalah 518 tahun dibagi 13 orang, sama dengan 39,85 tahun per generasi. Jadi di kolom ketiga ini tidak masuk akal secara statistik dan biologis. Jadi pada kolom kedua dan ketiga ada tokoh yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat di silsilah. Ini juga menjadi bukti bahwa
ketika ahli asakron mencangkokkan silsilah mereka ke silsilah Nabi, mereka tidak memperhitungkan jumlah tokoh atau generasi dalam silsilah mereka. Dua, ayahnya sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Dalam silsilah ini ada keanehan bahwa ada tokoh yang sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian anaknya lahir. Tentu hal ini jelas tidak mungkin secara logika dan akal sehat. Kejadian pertama bisa dilihat di tokoh nomor 12, yaitu Muhammad Maula As-Sawma'ah yang wafat pada tahun 446 Hijriah, dan tokoh nomor 13 yaitu Alwi Sohib Baiti Jubair yang lahir pada tahun 450 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Maula As-Sawma'ah sebagai ayah sudah meninggal, dan 4 tahun kemudian anaknya Alwi Sohib Baiti Jubair baru lahir. Kejadian kedua bisa dilihat di tokoh nomor 15, yaitu Muhammad Sohib Mirbat yang wafat pada tahun 550 Hijriah, dan tokoh nomor 16 yaitu Ali Walidil Faqih yang lahir pada tahun 630 Hijriah. Di sini terlihat bahwa Muhammad Sohib Mirbat sebagai ayah sudah meninggal, dan 80 tahun kemudian anaknya Ali Walidil Faqih baru lahir. Kedua kejadian ini, anak yang lahir setelah ayahnya wafat, tentu tidak mungkin secara biologis dan akal sehat. Tiga, anaknya lahir lebih dulu daripada ayahnya. Di silsilah ini terdapat anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. Ini bisa dilihat di generasi ke-17, Muhammad Al-Faqih Muqaddam yang lahir pada tahun 574 Hijriah. Sedangkan ayahnya Ali Walidil Faqih baru lahir pada tahun 630 Hijriah atau 56 tahun setelah anaknya lahir. Hal ini tentu tidak masuk akal karena ada anak yang lahir lebih dulu daripada ayahnya. 4. Cucu lahir lebih dulu daripada kakeknya. Di silsilah ini terdapat cucu yang lahir lebih dulu daripada kakeknya. Ini bisa dilihat di generasi ke-18, Alwi Ibnul Faqih yang lahir pada tahun 600-an Hijriah. Sedangkan kakeknya Ali Walidil Faqih baru lahir pada tahun 630 atau 30 tahun setelah cucunya lahir. Hal ini tentu saja tidak masuk akal karena ada cucu yang lahir lebih dulu daripada kakeknya. Lima, cucu dan kakek tidak pernah berjumpa. 21 dari 40 generasi yang diketahui tahun lahir dan tahun kematiannya, terdapat 13 generasi tak pernah melihat atau mengenal kakeknya secara langsung. Hal ini tentu tidak menjadi isu yang menarik jika hanya terjadi pada 1 atau 2 generasi. Akan tetapi, ketika ada banyak lintas generasi seperti ini, maka patut untuk kita jadikan perhatian dan penelitian. Adanya jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu
biasanya digunakan untuk mencari di mana tokoh atau generasi yang kemungkinan hilang atau tidak tercatat. Mereka adalah Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Arumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi Al-Mubtakir, Muhammad Maula As-Sauma'ah, Alwi Sohib Baiti Jubair, Ali Koli Kosam, Ali Walidil Faqih, Muhammad Al-Faqih Muqaddam, Muhammad Maula Ta'awilah. Tak satu pun di antara mereka yang pernah berjumpa atau mengenal kakeknya langsung. Dengan ketidaktemuan antara kakek dan cucu, ini kemungkinan ada tokoh yang tidak dicatat atau hilang. Misal, generasi ke-20 Muhammad Maulad Ta'awilah dan generasi ke-18 Alwi Ibnul Faqih, jarak mereka tidak bertemu adalah 35 tahun. Dengan jarak antara kematian kakek dan kelahiran cucu yang mencapai 35 tahun, kemungkinan ada satu atau dua tokoh yang hilang atau tidak tercatat pada jarak 35 tahun di sisilah ini. Enam, umur tokoh yang cenderung genap. Lahir dan kematian adalah misteri ilahi, sehingga tahun kelahiran, tahun kematian, dan umur manusia pun menjadi acak. Pada sisilah ini ada keanehan, karena umur mereka kebanyakan berakhir angka 0 atau 5. Dari 22 tokoh yang diketahui umurnya, ada 11 orang yang umurnya berakhiran angka 0, terutama berumur 60 tahun. Dan ada 3 orang yang umurnya berakhiran angka 5. Karena setidaknya ada 11 generasi yang umurnya berakhiran angka 0, maka muncul pertanyaan, apakah tahun kelahiran dan kematian mereka nyata? Apakah umur mereka nyata? Atau hanya dipaksakan agar antar tokoh saling menyambung dengan tokoh sebelum dan sesudahnya? Atau ini hanya kesalahan tulis atau pengetikan semata? Terlihat bahwa mereka menulis tahun kelahiran dan kematian mereka secara asal-asalan dan tidak berdasar dengan kenyataan historis dari tokoh tersebut. Dari uraian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa silsilah Utsman bin Yahya ini banyak mengandung kesalahan dan keanehan. Silsilah keluarga Utsman bin Yahya tidak lebih dari mimpi orang gila yang ingin diaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Demikian video tentang silsilah Utsman bin Yahya, pendukung penjajahan Belanda. Buku dan fatwanya membuat ratusan ribu orang mati. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.